Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Wahyuni, asal perguruan tinggi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pekerti di Universitas Bengkulu gelombang keempat tahun 2024. Pada saat ini saya akan melakukan drill teaching pada mahasiswa semester 4 dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan topik perkuliahan yaitu promosi dan edukasi pada kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Udah sarapan belum? Sudah. Oke, dan sudah siap ya untuk kuliah hari ini ya? Insyaallah. Baik, pertama-tama pada kesempatan hari ini ya kita akan masuk pada mata kuliah askep remaja dan perimenopause. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas dengan topik yaitu promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, untuk absen hari ini ya, ada yang nggak hadir? Ada. Siapa Vivia ya tadi ada WA ke ibu ya. Selain Vivia siapa lagi? Vivia kenapa? Oh iya betul. Dua orang aja ya. Oke, ya udah nanti si pennya ini ada Nur Aini ya, nanti minta tolong diputerin untuk absensinya ya. Nanti yang Vivi sama Desya nanti ditulis izin aja. Ya. Oke, baik. Lihat ke depan semuanya. Mungkin agak gelap kali ya, ibu lihat, ibu matiin dulu ya lampunya. Oke, ya. Oke, kita masuk kepada bahasan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Coba kita buka slide-nya. Nah, dalam perkuliahan hari ini Ibu minta waktunya sekitar 100 menit ya, yang mana di dalam 100 menit itu nanti tadinya kita sudah pembukaan, baca doa dan sebagainya. Kemudian 30 menit nanti akan ada materi yang Ibu sampaikan terkait dengan topik perkuliahan hari ini. Kemudian 30 menit nanti kalian akan diskusi kelas atau diskusi kasus ya. Masing-masing sudah punya kelompoknya kan ya? Sudah. Oke, nanti bergabung dengan kelompoknya. Kemudian nanti setelah didiskusikan kasusnya, nanti di 30 menit Ibu akan berikan waktu kalian untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Setelah itu kita selesai ya, itu seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Ya, tujuan perkuliahan hari ini. Apa sih yang mau dicapai untuk perkuliahan hari ini? Yaitu yang pertama, diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Terkait apa saja? Terkait perilaku pola hidup sehat untuk remaja, ya, termasuk personal hygiene serta nutrisi remaja. Kemudian diharapkan juga kalian mengerti promosi dan edukasi terkait dengan pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Ya, biasanya kasus-kasus ini sering terjadi ya pada masa remaja, betul ya? Oke, kita lanjutkan slide ya. Mudah-mudahan tujuan perkuliahan kita tercapai hari ini. Ya, Ibu minta yang di pojok, yang buka laptop, siapa namanya? Iya, Teh. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah baca Aisyah. Kelihatan kan? Oh, Aisyah. Oke, lanjut silakan Aisyah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
Oke, baik, terima kasih Raisa sudah dibaca. Bisa dilihat sama-sama di sini. Jadi promosi kesehatan itu apa sih? Upaya untuk meningkatkan kesehatan yang dilakukan di masyarakat. Nah, yang menyelenggarakan siapa? Masyarakat itu sendiri. Tercapainya tujuannya itu untuk siapa? Untuk masyarakat itu sendiri. Jadi di sini kata kuncinya adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi petugas kesehatan nih, kita nanti bidan dalam memberikan penyuluhan itu tugasnya sebagai fasilitator, ya. Tercapainya tujuan dari Penkes itu sendiri, ya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, gitu, ya. Nah, ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan, gitu ya, artinya kita kan berharap apa? Berharap perubahan perilaku, betul kan ya? Nah, itu tuh nggak gampang, nggak sekali kita Penkes langsung berubah. Mungkin ada sekitar berapa persen ya, 5% atau 3%. Tapi untuk merubah secara total keseluruhan itu butuh waktu. Gitu. Makanya tadi disesuaikan juga dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang ada di wilayah tersebut terkait dengan kesehatannya. Karena kan karena kita kan masing-masing daerah punya kebijakan, ya. Kalau misalnya di Kota Tangerang misalnya ada kebijakan suntik HPV ya untuk vaksin kanker serviks ya, misalnya gratis selama 3 kali. Belum tentu misalnya di wilayah misalnya di daerah Kalimantan atau di daerah Sulawesi sama kebijakannya gitu ya. Jadi artinya butuh apa? Butuh saling berkaitan gitu. Artinya butuh bantuan masyarakat, kemudian pemerintah juga dalam merubah perilaku kesehatan yang darinya tidak baik ya kan menjadi baik. Khususnya adalah remaja. Sekarang gimana remaja? Kalian masih remaja nggak? Masih. Remaja apa? Remaja anak ya? Belum dewasa? Belum. Kata siapa tuh tadinya takut jadi apa? Jadi ya, oke, boleh selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kegiatan penyuluhan, edukasi serta konseling terkait dengan permasalahan dan kesehatan reproduksi remaja. Jadi kalau penyuluhan itu temanya ya kayak Ibu Feby ini ngomong ceramah di depan audiens yang banyak gitu ya. Biasanya di mana? Kalau di remaja di sekolah. Ya. Nah, sasaran itu remaja jangan identiknya adalah anak SMA. Tapi dari SD pun ya, karena dia sudah mau masuk remaja awal nih, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di jenjang tingkat perkuliahan. Karena tadi kan definisinya masuknya ke remaja akhir gitu ya. Itu kalau termasuk dengan pemberian edukasi. Tapi kalau konseling itu kita face to face ya. Kalau kayak gini bukan konseling tapi penyuluhan atau pendidikan kesehatan gitu ya. Jelas ya bedanya ya? Oke. Kemudian selanjutnya, promosi kesehatan remaja ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan remaja, meliputi pemberdayaan remaja, pemberdayaan orang tua, dan terutama ya orang tua yang mempunyai anak remaja serta guru. Nah itu tadi pentingnya kita saling kolaborasi gitu ya. Jadi di rumah yang mendidik siapa? Orang tua. Dipantau. Di mana ya Ibu pernah dengar? Jadi ada kasus apa gitu? Ya kasus kenakalan remaja. Orang tuanya bilang nggak nyangka gitu kalau di rumah maksudnya anaknya biasa aja ya kan, anaknya pendiam, anaknya baik gitu kan. Ternyata di luarnya melakukan kenakalan remaja, entah itu mencuri dan sebagainya, sehingga kayak nggak percaya gitu sebagai orang tua. Nah makanya kita harus bisa kalau zaman sekarang mungkin ya memposisikan orang tua itu sebagai sahabat atau teman dari si remaja itu, supaya apa? Kalau ada apa-apa dia bisa cerita dengan
tidak sungkan gitu ya, atau tidak takut untuk di judgement atau digurui gitu ya. Pasti kan pengennya juga kayak gitu kan ya, siapa aja kita pengennya gitu. Apalagi kalau ngelakuin kesalahan, pengennya ada yang ngerti dari POV kita gitu ya. Oke, lanjut slide. Nah, coba dilihat. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang mau tunjuk tangan? Jelas gak sih? Ya, jelas ya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Ya, Sonia. Oke, apa Sonia? Kalau menurut Sonia ini apa? Sepertinya itu sedang dilakukannya pendidikan kesehatan, terus bisa termasuk juga sebagai promosi kesehatan yang dijelaskan si ibu. Oke, dijelaskan sama si ibu itu yang mana ibunya? Itu yang di depan, yang di tengah ya. Oke, terima kasih Sonia. Tadi ada lagi selain Sonia, mungkin beda gitu, nggak kayak sama kayak Sonia. Boleh angkat tangannya. Atau mau sama dengan Sonia juga nggak apa-apa. Siapa yang mau beda versinya? Tadi kan Sonia ngomongnya begitu. Yang lain siapa? Kira-kira ini latihan tempatnya di mana ya? Puskesmas ya. Oke, jadi benar sekali ya yang dikatakan Sonia tadi, bahwa ini adalah ada ibu-ibu ya, sepertinya kayak di ruang tunggu nggak sih? Iya. Kayak pendaftaran gitu ya, mendaftar mau masuk ke polinya gitu ya. Nah, sambil menunggu polinya buka gitu atau namanya dipanggil, nah si ibu yang di tengah ini, si petugas kesehatan ini memberikan penyuluhan kesehatan ya. Nah, target nanti tujuan kita di akhir perkuliahan ini adalah kalian salah satunya nanti akan bisa harus melakukan penyuluhan kesehatan, sasarannya tapi pada remaja ya, tapi nanti kita bahas di akhir ya. Oke, karena Sonia sudah bisa menjawab, ada sedikit gift dari ibu ya, biar moodnya bagus jadi kasih coklat ya. Oke, baik. Lanjut slide lagi yang berikutnya. Nah, bisa dilihat di sini. Perilaku pola hidup sehat remaja. Ada yang mau menjelaskan ini apa dari gambar ini gitu? Udah ada tuh keterangannya kan? Personal hygiene. Ya, yang kedua adalah nutrisi remaja. Ini ada yang kita bahas di dua topik ini terkait dengan pola hidup sehat pada remaja. Ya, oke, slide. Sebentar, jangan di itu dulu. Personal hygiene. Kira-kira ada yang mau mengemukakan pendapatnya terkait dengan personal hygiene. Apa sih personal hygiene? Kemudian apa saja sih personal hygiene itu? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa namanya sayang? Karen. Oh, Karen. Oke, Karen boleh dijawab. Menurut saya personal hygiene itu kayak membersihkan diri, seperti kayak badan mandi, sampoan, sikat gigi, bersih lancar kondisi juga kemaluan gitu, cuci kuku gitu. Oke, bagus. Ya, tepat sekali jawaban dari Karen. 99% jawabannya mendekati kebenaran. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi itu kita boleh buka slide-nya. Personal hygiene itu apa? Ya, jadi personal hygiene itu adalah upaya ya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga dan merawat kebersihan dirinya agar kenyamanan individu tersebut terjaga. Bayangin, habis aktivitas, keringetan, nggak mandi. Kalau ibu mah nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa karena lengket. Tahu kali kalian mau tidur aja kali. Ya, akibatnya apa kalau kayak begitu? Nanti bisa timbul gatal, jerawat, kemudian punggungnya bisa ada jerawat-jerawat punggung, tahu kan? Ya. Kayak apa sih namanya? Nah, kayak gitu ya. Kalau masih keringat mungkin masih nggak kelihatan ya. Nah, kalau udah jerawat baru pusing ya kan. Nah, itu
pentingnya dari personal hygiene. Kemudian, nah pada personal hygiene ini sendiri apa saja yang dirawat atau apa saja yang dibersihkan? Tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pembersihan rambut, ya kan? Ya, rambutnya diapain? Panasnya berapa kali? Seminggu. Kapan deh jarang keramasan? Ya, di apa namanya disesuaikan dengan keadaan, tapi baiknya 2 hari sekali itu keramasan, ya. Terus kalau keramasan biar nggak pusing karena pakai kerudung, jangan pas basah-basah langsung ditiungin ya, dikerudungin, nanti pusing biasanya kalau ibu atau kalau kalian. Jadi harus kering dulu baru dipakai kerudung, ya. Iya nanti bersih-bersih tapi jadi pusing, jadi pilek, sakit dan sebagainya ya. Rambut, kemudian mata, di mata apa yang dibersihin? Dari kotoran ya, dari belek ya dan sebagainya. Kemudian apakah last lip dan apa itu namanya? Extension itu bagian dari personal hygiene? Bukan ya. Itu lebih kepada beauty, kan ya, penunjang. Sebenarnya nggak boleh. Justru yang harusnya yang kalau pakai extension dan sebagainya itu harus dibersihkan benar-benar, jangan sampai karena ketebelan ada yang nyangkut, ya kan malah jadi bikin infeksi, ya misalnya kotoran atau debu dan sebagainya. Kemudian dari mata turun ke hidung, ya. Di hidung apa? Kotoran hidung, ya kan? Komedo, ya. Kemudian mulut sikat gigi. Terus boleh mau pakai penyegar silakan. Habis itu apa di mulut itu? Menjaga kelembapan bibir itu juga bagian dari personal hygiene ya, jangan kering-kering banget. Kemudian habis ke gigi, ke tangan, ya tangan, kaki, kuku. Nah kuku nih kalau bidan nggak boleh kukunya panjang. Nyatanya panjang. Begitu dipakein apa? Boleh ya. Kalau mau pakai itu kalau pas lagi libur aja, terus nggak pegang pasien. Tapi kalau lagi ada praktik, kemudian lagi kuliah, jangan ya. Oke, lagi juga nanti kan kalau pakai itu sholatnya nggak sah kan? Iya. Dikembalikan ke masing-masing. Oke, habis itu kaki, tangan sudah. Habis itu apa? Kulit. Nah, kulit dengan cara apa? Mandi pakai sabun, bisa pakai hand body, ya kan? Terus, nah remaja nih biasanya aktivitas fisiknya kan banyak, terutama anak laki-laki kelenjar keringatnya tuh lebih banyak. Biasanya tuh kan lebih berkeringat, ya. Jadi kalau baju basah, apa segala macam diganti, ya basah dari keringat gitu ya, ganti biar kayak nggak yang keringat atau apapun. Terus sama itu kebersihan. Apa ya, tiang atau bau badan gitu lah ya maksudnya ya. Karena kan tadi kalau aktivitas banyak terus pakaian nggak diganti itu juga bisa menyebabkan bau ya, bau badan gitu ya. Nah biasanya remaja-remaja ini dianjurkan untuk menggunakan deodoran gitu ya, supaya menahan keringat ya gitu ya. Nah tapi perlu diperhatikan juga, biasanya kalau pakai deodoran yang nggak cocok bisa kuning-kuning kan bajunya. Nah biasanya kalau yang kayak gitu tuh dihilangin dulu dengan cara pakai tawas, air tawas. Jadi setiapnya dipakai tawas sebelum mandi, dikelilingin dulu. Itu benar loh ampuh untuk mengurangi bau badan. Nah biasanya remaja itu kan khawatirnya gini, bau badannya iya disemprot pakai parfum, yang ada makin ya kan, terus dicampur tabrakan ya maksudnya ya. Ini pengalaman banget. Oke, lanjut slide. Nah, tujuan dari personal hygiene yaitu apa saja boleh dibaca yang di pojok siapa? Linda. Oke, baca Linda. Tujuan personal hygiene yang pertama mempertahankan kebersihan, melatih hidup bersih dan sehat, menimbulkan rasa nyaman dan relaksasi kelelahan, mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan sirkulasi darah dan memelihara integritas kulit dan jaringan.
Oke, terima kasih. Siapa namanya? Linda. Ya, makasih ya Linda ya. Oke, jadi ini tujuan dari personal hygiene ya, mempertahankan kebersihan, melatih hidup bersih dan sehat, menimbulkan rasa nyaman dan relaksasi, kemudian mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan sirkulasi darah dan memelihara integritas kulit dan jaringan. Nah, lihat deh di poin yang kedua, melatih hidup bersih dan sehat. Ya, bisa karena terbiasa. Dilakukan karena terbiasa. Sekarang kalau remaja yang suka jarang mandi banyak nggak? Banyak. Ya. Nah itu jangan ditiru, ya. Karena itu tadi membiasakan diri dengan mandi, dengan bersih, itu akan melatih kesananya untuk kita juga bersih. Nah biasanya ini habit di rumah, di keluarga itu juga berpengaruh. Ya, misalnya ngelihat kakaknya jarang mandi, ngelihat orang tuanya jarang mandi, nanti suka ada alasan kalau disuruh mandi. Kok nggak mandi? Sama orang kakak juga nggak mandi, belum mandi. Nah, itu kita kalau mau ngajarin orang kebaikan, kita dulu nih yang baik. Caranya gitu ya. Kita dulu yang mengubah, gitu ya. Kalau Bu selebgram itu banyak kok Bu kalau story-nya nggak mandi 2 hari dan sebagainya. Kan mereka aktivitasnya di indoor ya, kemudian ditunjang dengan perawatan lain. Kalau kita kan nggak mandi 2 hari 3 hari nanti timbul penyakit ya, gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, slide. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Dibaca itu yang pojok sana. Siapa namanya? Ari. Boleh baca Ari. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene yang pertama citra tubuh, kebiasaan keluarga, status sosial ekonomi, pengetahuan dan kebudayaan. Oke, terima kasih Ari sudah dibaca ya. Jadi ini faktor yang mempengaruhi personal hygiene, citra tubuh. Biasanya bagaimana diri kalian memandang diri tubuh kalian sendiri, gitu. Kalau kamu menghargai tubuh kalian sendiri, pasti kamu akan bersih, rajin mandi, mandi dan sebagainya, karena takutnya kenapa-napa gitu kan, kotor dan sebagainya nanti menimbulkan penyakit. Kemudian kebiasaan keluarga tadi yang Ibu bilang ya, kalau di rumahnya ada yang jarang mandi biasanya akan menular gitu ya. Kemudian status sosial ekonomi. Nah punten nih biasanya misalnya kalau misalnya dia ada di status sosialnya itu misalnya kayak anak-anak yang tinggal di jalanan ya, yang nggak punya rumah, yang nomaden gitu ya, tunawisma ya. Nah itu kan mereka mungkin akan kebingungan mau mandi di mana gitu. Maksudnya biasanya sih mungkin akan mandi di musola atau tempat-tempat toilet umum gitu ya. Tapi kan karena lingkungan mereka juga terbiasa untuk tadi kotor dan tidak mandi gitu ya, sehingga itu terbawa terhadap personal hygiene-nya. Ya, kemudian pengetahuan tadi karena nggak tahu, karena nggak tahu kalau misalnya baju habis keringetan itu harus cepet-cepet diganti, yang ada dia malah tetap pakai, akhirnya bau apek, terus badannya juga jadi jerawatan atau dia keringet. Nah itu kan dari ketidaktahuan. Atau karena misalnya sering pakai baju yang kerat, totonya lehernya berkerak, ya kan? Ya, nah itu karena ketidaktahuan ya. Dan kebudayaan, misalnya apa budayanya? Ada nggak budaya di tempat kalian gitu yang misalnya tidak membolehkan mandi? Kenapa kalau nggak? Kalau mau nikah nggak wajib. Nah iya katanya kalau mau nikah nggak boleh mandi. Bayangin, coba bayangin udah capek dia mau nikah ya kan pakai baju yang tidak menyerap keringat, kan baju nikahan kan bajunya payet-payet gitu kan, bayangin dia harus bersalaman berdiri tapi badan dia juga nggak enak ya. Nah itu mitos-mitos kayak gitu yang harus dirubah ya. Karena ini apa? Kembali kepada pilihan masing-masing ya kan. Aku mah nikahnya di gedung, jadi mau hujan ngajarin aja gitu kan. Terus parkirannya itu disiapin tenda semua, jadi pada nggak kehujanan turun dari kendaraannya ya. Oke lanjut slide. Oke selanjutnya adalah jenis personal hygiene tadi ya. Oh iya tadi kita kelewat ya, selain
selain kulit ada genitalia. Nah ini yang penting pada saat remaja, kebersihan genitalia itu sangat-sangat penting. Baik remaja laki-laki dan remaja perempuan. Ya. Di remaja laki-laki ya tentu kalau habis pipis dilap, saya mau pakai air bersih gitu ya, bukan air bersih ya. Kemudian ketika perempuan lebih kompleks ya, apa perempuan pakai celana dalamnya itu yang bahannya katun, itu pertama. Kedua, kalau ada keputihan dan sebagainya pakai panty liner ya kan. Kemudian selanjutnya kalau pipis ya cebok, arahnya dari depan ke belakang searah ya. Terus apa lagi? Pakai lapnya pakai tisu atau hati-hati kalau pakai tisu. Kenapa? Ada yang tahu? Nanti takutnya karena basah nempel, nggak keambil, ngendep di situ. Pipisnya berapa jam lagi? Atau nanti jadi kotoran, infeksi, ya. Jadi hati-hati kalau pakai tisu. Makanya sebenarnya disarankan itu adalah pakai handuk bersih yang emang khusus untuk daerah genitalia. Jangan dicampur ke muka. Ya. Oke. Ya kalau kepepet gimana? Enggak ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, terus biasanya kalau perempuan itu lebih kepada personal kulitnya, personal hygiene kulit ya, rata-rata skincare-nya banyak bejibun ya. Mulai dari yang apa tuh sekarang udah puyeng ya sekarang ya, udah bukan cuma bedak sama krim doang katanya ya, udah banyak sekali macamnya. Nah, tapi jangan lupa mentang-mentang tertutup genitalianya tidak terperhatikan ya, itu harus diperhatikan. Apalagi kira-kira kalau kebersihan genitalia ada yang kurang nggak? Biasanya apa lagi? Oke. Siapa? Sabila? Aja. Sabila. Sabila. Ya. Sabila apa? Kenapa gimana? Iya kan perempuan kalau misalnya haid itu harus apa ya? Bisa penuh kan? Oke, pinter. Terutama perempuan ya, kalau lagi haid menstruasi itu diganti kalau penuh, jangan nunggu nanti tunggu sore karena sekalian mandi, enggak ya. Nah kemudian pada saat membersihkannya itu juga kan harus diperhatikan ya, membersihkan pembalutnya yang sudah terkena darah gitu ya, itu juga harus diperhatikan cara mencucinya, kemudian cara membuangnya dan sebagainya. Ribet nggak? Nggak apa-apa ya, tapi nanti balasannya insya Allah surga ya. Oke, lanjut slide. Nutrisi pada remaja. Oke. Ada yang mau menjelaskan nutrisi pada remaja itu apa saja, terutama yang terpenting di masa remaja ini? Sonia dulu, bosan ibu. Yang lain lagi coba. Yuk. Oke, ya silakan Vidya. Nutrisi pada remaja itu kan banyak sekali. Remaja itu kebutuhannya karena pada dasarnya remaja itu lebih banyak beraktivitas dan juga jarang banget para remaja itu memanfaatkan nutrisinya, termasuk kayak proteinnya, terus apalagi zat besinya, karena remaja perempuan itu pada dasarnya lebih cenderung terkena anemia. Ya, kekurangan zat besi tadi ya. Jadi sangat penting sekali kalau misalnya remaja itu mengetahui nutrisi apa saja yang perlu dia butuhin, kayak misalnya karbohidratnya, proteinnya, apalagi zat besinya. Oke, pintar sekali. Lengkap, tepat, tepuk tangan untuk Vidya jawabannya. Nah, ini ada nutrisinya insya Allah ya. Oke, baik, slide. Sebenarnya kebutuhan nutrisi pada remaja itu hampir sama seperti anak sekolah, kemudian pada dewasa juga sama. Cuma kebutuhannya ini harus diperhatikan. Tadi seperti Vidya katakan, biasanya kalau anak remaja ini ya mulai diet kan. Nah, tapi diet yang seperti apa nih yang baik, yang sehat gitu. Ya, oke. Coba kita lihat di sini. Yang paling penting ya, sekarang prinsipnya adalah gizi seimbang, betul kan?
yang suka ada gambar isi piring gitu ya. Nah, gizi seimbang. Kemudian dengan gizi seimbang ini memperhatikan aspek apa saja? Keanekaragaman pangan. Tadi ada protein, ada karbohidrat, ya protein baik nabati hewani, ya terus apa lagi? Sayur, serat, buah, ya vitamin, ya boleh kacang-kacangan tadi, ya itu diperhatikan keragamannya. Jangan misalnya makan nasi sama ayam aja, udah nggak ada sayurnya, itu juga kurang tepat karena nggak seimbang. Atau malah cuma makan sehari, aku diet sehari ini cuma makan seblak aja. Vitaminnya dari mana? Dari cabenya sama kencurnya ya. Misalnya jadi apa? Jadi lemah ya, tidak ada nutrisinya. Kemudian aktivitas fisik. Nah, mumpung masih remaja nih, olahraga nggak perlu mahal. Jalan kaki tuh atau running di AY ya kan? Iya. Ya. Terus habis itu apa? Mau ikut ponpit Bu biar di fit Instagram. Ya. Atau mau nge-gym? Boleh. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan ini juga sama hobi atau kesukaan orang beda-beda ya. Kemudian perilaku hidup bersih tadi, personal hygiene-nya ya, tetap memantau berat badan. Nah ini sensitif karena itu juga merasakan mau diet susah banget, kalau udah diet kok gak turun-turun gitu ya, dan yang perlu makan lagi jadi perlu mungkin kalau mau diet harus pakai yang sama ahlinya kali ya gitu. Oke, lanjut slide. Nah ini tadi prinsip gizi seimbang menurut Kemenkes ya. Ini isi piringku, biasanya ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, ini makanan dan proteinnya ya, hewani sama nabatinya. Susunya sekarang masih ada apa enggak? Udah nggak perlu ya, artinya masa mau diminum silahkan, nggak perlu silahkan karena ternyata dalam segelas susu itu kebutuhan zat besi dan sebagainya juga sangat kecil gitu ya. Jadi lebih baik kita mendapatkan vitamin dan mineral itu dari buah, sayur sama protein gitu ya. Boleh kalau tambahannya tadi pakai multivitamin ya. Oke, lanjut slide. Nah, kita masuk kepada hal-hal yang lain. Kehamilan tidak diinginkan. Agak-agak ini ya, serem ya. Oke, lanjut slide. Ini tidak diinginkannya pada remaja ya, terutama remaja yang belum menikah. Sekarang batasan usia menikah ada yang tahu? 19 tahun. Laki-laki 25. Tapi udah cukup kan? Udah 19 tahun kan ini kan? Udah 19 tahun. Masih 18 tahun Bu. Jiwanya. Ibu juga jiwanya 10 tahun. Oke. Coba tadi saat sini udah, pojok sana siapa namanya sayang? Ya, Bintang. Oh ini Bintang Maharani. Semester yang lain. Bintang Maharani. Oh itu. Maaf ya. Oke, baca saya Bintang. Kehamilan yang tidak direncanakan akan memberi dampak negatif bagi remaja dan keluarganya. Secara psikologis, remaja yang kehamilannya tidak direncanakan akan merasa tertekan, takut, bingung, malu, dan berbagai amukan emosi dalam dirinya. Oke, udah mulai fase-fase kelam ya. Kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Nah ya, ini akibat apa? Ya, free sex, ya pergaulan, jadinya kebablasan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan pada remaja. Pada saat kita memberikan Kemenkes tentang kesehatan reproduksi atau
perilaku seksual, nah itu juga harus diperhatikan, jangan sampai ada dua sisi mata uang ya, paham nggak? Ketika kita memberikan itu kemudian dilakukan sama remaja tersebut, berarti sebenarnya tercapai nggak? Ya mereka tahu, tapi disalahgunakan, misalnya akhirnya dilakukan, kemudian jadinya kebablasan gitu, atau misalnya dilakukan akhirnya jadi sakti karena tadi tahu ilmunya, ya kan? Nah itu dikembalikan ke masing-masing remaja itu tersebut, ya. Banyak faktornya, nggak hanya soal keimanan, ya, tapi lingkungan, keluarga, terus apa lagi? Ya, teman-teman terdekat dan sebagainya, ya. Itu yang akan mempengaruhi. Nah biasanya kalau ada remaja yang lagi terkena musibah kehamilan tidak diinginkan ini, apa saja yang akan dialami oleh remaja tersebut? Ada yang mau tunjuk tangan? Sanksi-sanksinya apa saja biasanya, atau apa yang akan dirasakan oleh remaja tersebut? Boleh, apa Ilma? Kalau misalkan kepada remaja ya Ibu, jangankan remaja, orang yang sudah menginjak dewasa, apalagi kehamilan yang tidak diinginkan dalam artian melakukan hubungan seksual secara bebas, mungkin yang pertama yang dirasakan adalah malu. Akhirnya mereka menutup diri dan tidak mau memberitahu kepada orang tua pasti ikut malu juga, apalagi teman-teman terdekat. Berujung bunuh diri, depresi, bunuh diri. Oke, terima kasih jawabannya Hilma. Oke, tepuk tangan dulu. Karena ini temanya beda, agak gelap, dikasih hadiahnya yang warnanya putih. Suka Hilma lagi. Pas banget ya. Kemana? Oke, itu tadi malu, menutup diri, depresi, berujung kematian. Habis itu dari sisi yang lain ada lagi yang mau ditambahin, kalau dia masih sekolah bagaimana? Putus sekolah. Nah, bisa sekolah, bisa dapat sanksi dari sekolahan. Ya. Terus akhirnya jadi putus sekolah, jadi nggak sekolah lagi. Kan ruginya di mana? Perempuan, remaja perempuan khususnya, ya kan? Terus habis itu apa? Belum diomongin satu dunia. Dikucilkan dan sebagainya. Makanya dipikirin baik-baik ketika kita akan melangkah. Bukan hanya dosa kok yang itu mah kasar kan sekarang kalau anak zaman sekarang kalau di dengan dosa apa sih dosa itu sesuatu yang abstrak nggak sih? Yang ketemunya nanti ya kalau udah mati gitu kan, udah meninggal gitu ya, nggak tahu nanti itu urusan belakangan, tapi yang akan ke depannya yang akan dihadapi di dunia itu banyak sekali. Jadi pikirkan matang-matang ya. Oke, slide. Dampak yang terjadi ketika kehamilan tidak diinginkan apa saja? Baca yang pojok, siapa namanya? Nabila, ayo baca. Ada dampak kesehatan remaja dan bayinya, ada resiko melahirkan prematur, bayi BBLL dan perdarahan persalinan, aborsi tidak aman, sosial ekonomi, kematian, kesehatan mental, dan putus sekolah. Oke, nah ini tadi yang kita bicarakan dampaknya ya. Ada dampak kesehatan remaja, resiko melahirkan prematur, BBLL dan perdarahan persalinan, aborsi yang tidak aman karena tadi merasa malu pengen dikeluarin, akhirnya mencari tempat-tempat ilegal atau aborsi yang tidak aman, sehingga tadi terjadi sosial ekonominya akan berdampak ya, kemudian bisa menimbulkan kematian, kesiapan mental yang tidak stabil serta putus sekolah. Nah ini harus diperhatikan di dampak-dampaknya. Oh ya udah minum ini buat ngegugurin, ya kan banyak ya, pernah dengar ya, dengan cerita seperti itu. Nanti kalau misalnya kita yang minum, bisa si remaja tersebut minum, terus nanti dia meninggal, nah banyak sekali loh kasus yang seperti itu, ya kan? Tapi itu sekalian juga nih sebagai bidan punya ilmunya, jangan sampai tergiur untuk apa? Melakukan aborsi, ya sebagai pelaku gitu, ngebantu udah kasihan, ya. Kalau ibu dulu pernah ada beberapa, misalnya, obat ini bisa nggak buat gini, nggak tahu, gitu. Atau misalnya obat ini bisa nggak? Ya udah ke dokter aja, soalnya kan harus pakai resep ya, kalau kayak gitu kan nggak bisa dibeli bebas. Bisa nggak? Ada juga sih ya, tergantung. Makanya itu jangan sampai juga jadi amal jariah kita, masih tahu terus dipakai, jadi ya begitulah ya, disalahgunakan. Oke, lanjut slide.
atau karena tadi kegiur uang. Ya udah akhirnya punya BPM daripada nungguin ibu hamil periksa hamil kelamaan, ya kan ya akhirnya melakukan. Nanti ditangkap, ya nggak boleh. Oke, kemudian pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Apa saja yang bisa dilakukan? Nih tadi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sejak dini, dari SD, dari kecil udah dikasih tahu kalau ini tubuh kalian nggak boleh dipegang-pegang sama orang lain, ya kecuali mama. Dengan ayahnya pun agak-agak yang melawan jenis juga kita harus punya barier ya, harus punya batasan gitu ya. Karena zaman sekarang ayah kandung aja bisa di luar nurul ya, gitu kan? Ya. Kemudian atau sama kakaknya yang lawan jenis juga nggak boleh gitu kan. Jadi benar-benar dikasih tahu bahwa ini area sensitif yang boleh dipegang hanya sama mama saja, gitu ya misalnya. Kemudian informasi tentang cara menghindarkan diri dari perilaku seks yang beresiko dan konsekuensinya. Tadi kasih tahu berada di circle yang baik, ya lingkungan yang baik. Kemudian ya sama ya lingkungan pertemanan dan sebagainya. Kemudian kemampuan komunikasi pada remaja terhadap perilaku beresiko. Kemampuan komunikasi kira-kira adanya di mana tuh? Kemampuan berkomunikasi pada remaja terhadap perilaku beresiko. Kira-kira menurut kamu, bayangan kamu ini maksud kata-kata ini apa? Udah bisa tunjuk tangan? Aku sih bingung. Kalau apa Nurani mau ngomong? Kalau menurut saya tuh kemampuan komunikasi pada remaja terhadap perilaku beresiko itu tergantung anak dan ibu. Itu penting karena kalau ibunya tidak tahu kehidupan anaknya sendiri di luar seperti apa, maka anak itu akan menutup diri dia dari misal kayak dia sedang hamil luar nikah, ibunya nggak tahu. Jadi kita orang tua itu penting komunikasi pada anak. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawabannya Nur Aini. Ya, ini buat siapa? Jadi yang Oke. Ibu punya jawaban lain lagi. Ada siapa? Enggak. Oke. Kalau ibu masih ada jawaban satu lagi nih, nambahin jawabannya Nuraini. Kira-kira kalian ada yang mau berpendapat? Ya, siapa namanya sayang? Afifa. Apa Afifa? Menurut saya kemampuan komunikasi pada remaja terhadap perilaku beresiko itu seperti misalnya kita berbicara pada lawan kita, misalnya dia suka nih sama kita, tapi kita nolaknya mentah-mentah, terus si lawan kita itu kayak dendam gitu, itu kan beresiko buat kita. Oke, betul. Jawabannya hampir sama seperti ibu Afifa. Bu, tapi kalau saya ini suka juga sama dia gimana? Ya, maksudnya di sini gini, lebih kepada kayak misalnya kamu punya pacar, diajak kemana, ya kamu tahu bahwa pengiraan pacar cuma berdua akan menimbulkan hal-hal ya kamu bisa menolaknya, atau misalnya bukan menolak, ya udah mau tapi ajak ini, ajak itu supaya kemungkinan untuk terjadi hil-hil yang tidak diinginkan itu berkurang gitu kan. Nah itu kemampuan kita untuk berbicara. Sama benar tadi kata si Afifa, halo, zaman sekarang itu orang itu tadi udah di luar nurul, ngomong sedikit sakit hati, bye, ya, bye, dihilangkan dari dunia gitu ya. Jadi itu juga penting, salah satunya adalah bagaimana cara kita menolak orang, ya, tapi dengan baik, dengan sopan, jangan sampai nanti dia sakit hati terus punya niat buruk sama kita, ya itu ya. Oke, lanjut slide. Nah, oke. Udah ya, capek kan dengerin ibu ngobrol ya. Oke, sekarang kita lihat dari tadi ya. Ini karena kelompoknya kemarin itu salah ya, bukan 4 tapi terdiri berapa? Satu kelompok 5 apa 6? 5, ada 5 ada 6 ya. Monggo silakan. Kemudian nanti ada kasus nih. Ini kasusnya, nanti kalian baca ya. Nanti ibu kasih linknya. Terus kemudian terserah gaya kalian. Di PPT itu ya, nanti ibu minta tolong buatkan PPT-nya, maksud kalian buat PPT. Di situ inti kejadian itu apa?
yang ada di cerita ini, yang di kejadiannya apa, permasalahannya apa, ya, di permasalahannya apa, kemudian kalau menurut kamu solusinya akan seperti apa. Itu 3 poin itu aja dari cerita ini, ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan dengan kelompok sambil berdiskusi, membuat PPT, ya. Nanti setelah itu Ibu kasih waktu lagi 30 menit atau sekitar 25 sampai 30 menit untuk presentasi di kelas, ya. Oke, sekarang masing-masing berdiskusi, silakan mau dibikin lingkaran kecil apa bagaimana, monggo terserah, ya, silakan. Oke, linknya sebentar bisa di itu enggak ya, dari PPT dikirim ke temennya, di copy, lupa Ibu harusnya dikirim ini ya. Nah, di copy kan. Oh iya, di Nah, nanti maksudnya tinggal linknya itu kan dibuka pakai handphone kan enak tuh dibaca masing-masing ya. Linknya ada di situ, silahkan diklik, baca, nanti buat hasil diskusinya. Ya, udah dimulai ya, silahkan ya. Yuk. Kalau ada yang mau ke toilet boleh kok. Boleh. Nyalain ya. Nah, biar nggak ngantuk. Yang sisanya 5 kelompok. Yang 5 ada 3, didengerin. Yang 5 ada 3 kelompok, yang 6 ada 4 kelompok. Jadi 39 orang. Ibu, ini kelompoknya dibuat jadi berapa kelompok? Dua,
jurnal tentang referensi dari kasus ini, bagaimana penyelesaian masalahnya, silakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 kelompok ya. Oke. Di bawah tapi di bawah. Oke, kita selesai diskusinya sampai di jam 10.27 ya. 10.27 sudah selesai berdiskusi dan membuat PPT. Ya, setelah itu nanti kita presentasi.
satu sama dua ini, yang satu si Cindy, ya kan, yang satunya ini si Nini ya. Kalau yang dua di bawahnya itu adalah komentar solusi dari pihak ini gitu. Iya. Ya. Oke, di situ kan di kasus itu banyak diceritain, di artikel itu banyak ya kan, panjang. Nah, yang poin 1 itu kan Dini, ya, yang cerita si Dini. Kemudian cerita kedua itu si Dini. Nah, itu diambil, itu permasalahannya apa, dia kasusnya apa, gimana aja itu. Terus
Menurut kamu solusinya seperti apa? Sama yang gini juga sama, permasalahannya apa, solusinya apa. Nah yang dua di bawah yang panjang itu adalah tanggapan dari pihak-pihak, ya misalnya ada dari rumah apa itu tadi, rumah yayasan apa, mengatakan bahwa hidup optimal, itu adalah tanggapan dari pihak apa ya, instansi terkait. Itu bisa jadi jawaban juga buat kalian, kurangnya di mana sih? Ya jadi dua kasus itu ya. Nah ini handphone siapa? Ini ditinggal aja nih handphonenya. Iya ini bagus ini. Dua-duanya. Iya. CD buku baca. Yuk 1 menit lagi nih. Nah, yaudah ibu kasih waktu lagi tambahan 5 menit ya. Sampai 30 ya, 10.30. Ya. 4 menit malah. Kasih 5 menit minta 4 menit. Ada namanya ya. Yang di dekat kebakaran itu kan? Nggak tahu sih ya, di situ belum tahu sih. Biasanya ada ya. Hah? Oh iya dia punya ada alatnya gitu ya. Tapi malah api gampang rusak nggak sih? Enggak ya.
Oke, udah ada yang selesai? Biasa aja, yang penting tahu isinya, siapa yang baca, isinya, dibaca menit lagi ya, 3 menit lagi cukup, 2 menit.
duluan? Siapa yang mau maju duluan? Boleh. Yuk, boleh kelompoknya siapa dulu yang mau maju? Nah, laptopnya mana? Sabar. Iya tuh, itu judulnya. Ini apa ini jemuran? Aku selalu
Oke, sudah bisa. Ya, yang udah selesai boleh siapa? Maju yuk. Waktu kita udah mau habis nih. Kelompok mana dulu yang mau maju? Oh, udah. Kita nggak di itu ya? Ya udah, oke. Kayaknya agak sulit ya. Nanti gini aja. Halo. Nanti PPT-nya dikirim ke ibu ya, dikirim dulu nanti ke WA gitu ya. Karena ini kan kayaknya agak sulit ya. Jadi dibaca aja di tempatnya, kelompoknya yang presentasi dibaca aja. Tapi nanti PPT-nya ibu minta dikumpulkan gitu ya. Jadi bisa ditampilin ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat kelompok 1 ya. Oke. Yang lain tolong menyimak ya. Bacain aja pada yang kalau ada Halo, sudah nyala belum ya suaranya? Yuk, siapa yang mau baca nomor 1? Nomor 1, kelompok 1. Yang moderator saling menunggu. Kita masih banyak. Ya. Diam dulu. Serah. Minta dulu saya dan ibu itu ya. Kalau dari tenaga kesehatan gimana sih? Ada kasus seperti ini, kemudian kapan nanti? Ada Dayana, ada Ilmayani dan Poni. Baik, di sini mempersingkat waktu aja ya. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan menjelaskan apa hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang pemerkosaan pada remaja usia 12 tahun. Yang pertama nih baca kasusnya. Nah, baik, sebelum itu sebaiknya siapa yang baca?
Baik, kasusnya akan dibacakan oleh Ilma Yani. Ilma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan sebelumnya akan membahas mengenai kasus pemerkosaan remaja usia 12 tahun yang dimana pagi di penghujung 2022 lalu putri keduanya ini permasalahan dini ya, kita ke permasalahan dini dulu yang dimana kejadiannya itu pada pagi di penghujung 2022 lalu putri keduanya ini di sini ceritanya orang tuanya nih, yang dimana usia si Dini ini berusia 12 tahun, hamil remaja yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP, diperkosa oleh 8 orang pelaku yang merupakan tetangga-tetangganya. Beberapa di antaranya telah lanjut usia. Halo, tuh highlightnya apa kasusnya Dini? Diperkosa oleh 8 orang. Mirisnya itu tetangganya sendiri dan ada gabungan dari kelompok lanjut yang usia. lanjut usia alias babu. Kemudian dari permasalahan Cindy, 4 tahun yang lalu Cindy menyadari bahwa dia hamil dengan pacarnya saat ini. Beragam jalan keluar sempat terlintas di kepalanya, mulai dari aborsi, berhenti kuliah, bahkan menikah. Itu untuk kasus Cindy. Kemudian sebelum saya melanjutkan membacakan solusi dari kasus tersebut, di sini kita bisa melihat dari kasus-kasus lainnya yang ada di Indonesia ini. Salah satunya di Bangka Belitung misalnya, sebanyak 451 siswa SMA putus sekolah pada 2019 sampai dengan 2021 karena mengalami kehamilan tidak diinginkan atau pernikahan dini. Pada Januari 2023, ratusan remaja di Ponorogo mengajukan dispensasi pernikahan dini dengan alasan telah hamil. Berarti masalah ini cukup sangat banyak ya di Indonesia ini, karena kita bisa lihat dari Bangka Belitung nih, ada sebanyak 451 siswa SMA putus sekolah hanya karena hamil di luar nikah. Kemudian pada awal 2023, seorang siswi kelas 6 SD, ini lebih miris lagi, kelas 6 SD di Binjai, Sumatera Utara diusir oleh warga dan putus sekolah setelah diketahui hamil akibat diperkosa. Dan pada tahun 2021, 2 santriwati korban pemerkosaan guru pesantren di Garut dikeluarkan dari sekolah setelah diketahui memiliki bayi. Oke, stop. Ya, sekarang solusinya udah ada? Ada. Oke. Dan untuk solusinya mungkin bisa dibacakan oleh teman saya, silakan. Banyak ya kasusnya ya, semuanya karena lebih pada kasus remaja. Silakan untuk penata laksanaan atau penanggulangannya seperti apa? Untuk solusi dari kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya, yang pertama ini tentu saja kita tidak lepas dari kolaborasi antar semuanya, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus juga ada tokoh masyarakat setempat dan juga masyarakat yang termasuk adalah orang tua di sana. Yang pertama di sini kita bisa melakukan pendidikan seksual secara komprehensif, dimulai dari sejak dini di rumah hingga di sekolah oleh guru-guru. Terus yang kedua ada penegakan hukum yang ketat dari kepolisian atau kementerian-kementerian terkait. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat, seperti yang tadi saya telah sebutkan, bahwa tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri sangat berperan penting dalam kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi. Yang keempat ada pemberdayaan perempuan dan anak. Yang kelima ada akses yang baik terhadap perlindungan. Kebanyakan korban-korban dari kasus-kasus terkait itu lebih cenderung menutup diri dibandingkan bercerita, meminta pertolongan. Bahkan di data-data yang ada di Kementerian Perempuan dan Perempuan dan Anak itu data-datanya sedikit karena tidak banyak dari sana yang tidak mau speak terhadap apa yang dia rasakan. Terus yang keenam ada kolaborasi yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga ada perubahan kebijakan. Karena kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia menurut saya masih kurang dalam melindungi perempuan dan anak. Selanjutnya, kenapa sih dari kasus-kasus yang ada di atas ini masih banyak sekali terjadi di Indonesia? Bahkan tadi teman saya sudah sebutkan bahwa ada ratusan
siswa atau siswa pesantren yang bahkan perempuan itu malah jadi korban yang paling terlihat dibandingkan laki-laki. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya, yang dimana dari segi personel, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, infrastruktur, ataupun sistem peradilan. Yang kedua ada tantangan hukum dan birokrasi, rumitnya dan hambatan, banyak sekali hambatan dalam penegakan hukum yang menyebabkan bahwa korban-korban itu susah sekali untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga ada norma dan budaya. Kebanyakan di daerah-daerah tertentu kayak kalau misalnya korban ya udah ditahin aja gitu loh, dibandingkan diberi keadilan. Yang keempat ada pendaftaran gender yang tadi sudah disebutkan bahwa malah korbannya siswi santri yang jadi dikeluarkan dibandingkan pelaku dari pemerkosaan itu sendiri. Yang kelima ada kesadaran hukum. Kayak tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa kita tuh bisa loh bisa melaporkan ya, karena ada keterlibatan masyarakat dan lembaga pemerintahan seperti itu. LSM gitu ya, LSM atau yayasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Seika terkait dampak-dampak yang akan terjadi. Ya, oke, singkat saja ya, dan kita nanti beralih mungkin ke kelompok ini ya, kan? Ya, siap, yuk. Saya akan menjelaskan dampaknya dulu. Jadi untuk dari kedua kasus yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya, itu pasti ada dampaknya ya dari kasus tersebut. Selain dari putus sekolah, yang pertama untuk ada beberapa dampak pada korban kekerasan dan pelecehan seksual. Yang pertama seperti dari dampak psikologisnya tersebut, seperti mengalami trauma yang mendalam dan pastinya juga korban mengalami stres ya, sehingga membuat fungsi dari otak tersebut terganggu. Dan yang kedua ada dampak dari fisiknya, seperti contohnya itu kayak dari misalkan dari kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, itu juga merupakan faktor utama penyebab penularan penyakit menular seksual atau PMS. Lalu ada dampak dari sosialnya, seperti korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan seksual. Nah ini kan dari dampak sosial ini kan harusnya dihindari ya, karena kan pastinya korban pasti sangat butuh motivasi dan juga dukungan moral untuk bangkit lagi untuk menjalani kehidupannya. Oke, terima kasih atas paparan dari kelompok kami ya. Ibu mohon maaf Ibu. Masih ada perbandingan mengenai undang-undang yang ada di Indonesia. Oke, ya boleh. Baik dari kedua kasus tersebut, yang intinya itu adalah pemerkosaan. Yang ini tadi kan pemerkosaan, negara itu pemerkosaan dengan dengan sengaja. Sedangkan si Cindy itu dengan kemauan atau keinginan dari kedua belah pihak. Nah dari perbandingan kedua kasus tersebut kita menyimpulkan ada itu undang-undang. Mengapa masih banyak di Indonesia terjadinya pemerkosaan atau seksual yang bebas? Karena di Indonesia itu tindak pidananya itu hanya dipenjara kurang lebih 4 bulan atau denda 50 juta. Sedangkan yang kita dapat di Tiongkok atau di Cina mengatur hukum itu tindak pidana seumur hidup atau hukum mati. Dari undang-undang di negara kita dalam undang-undang Dewan terhadap kasus pemerkosaan ini sudah beda ya hukumannya ya. Di Indonesia masih ringan ya, di luar negeri bahkan sudah dihukum mati. Oke, ya itu saja. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Siapa yang mau presentasi kasusnya? Sudah? Sudah, ya udah boleh. Ini kelompoknya Alisa dan kawan-kawan. Monggo silakan. Yuk, ini aja, intinya aja. Kasusnya apa? Di sini. Halo, lihat dulu temannya ya. Di sini kami akan melakukan pemaparan hasil diskusi tadi kasus kelompok kami yang berdasarkan saya sendiri Camia Sri Rahmayani, ada Anggun Sofiana Putri, Alisyara Sudati, Tamal
untuk kasusnya Dini itu ada seorang remaja perempuan berusia 12 tahun di Banyumas, Jawa Tengah diminta mengundurkan diri dari sekolahnya setelah hamil akibat diperkosa 8 orang pelaku. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana para remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan menjadi korban 2 kali. Di sini ada permasalahan pada kasus Dini ini. Masalahnya itu yang pertama, dia menjadi korban kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma fisik dan psikologis. Terus yang kedua itu dia mengalami diskriminasi dan stigma sosial termasuk dari pihak sekolah yang meminta dia untuk mengundurkan diri. Oke, jadi Dini ini diperkosa ya, diperkosa, hamil, malah diminta mengundurkan diri dari sekolah. Ya, itu kasus Dini. Oke. Terus lalu untuk pemecahan masalah pada kasus ini, karena di kasus Dini mengalami diskriminasi berupa diminta keluar dari sekolah, seharusnya Dini mendapatkan beberapa perlakuan seperti berikut. Yang pertama itu harus mendapatkan dukungan psikologis. Berikan dukungan psikologis dan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma dan pemulihannya. Terus yang kedua itu menerima perawatan medis. Pastikan korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan forensik dan pengobatan untuk infeksi menular seksual. Lalu yang kedua itu menerima bantuan hukum. Bantu korban dalam proses hukum, termasuk pelapor kepada pihak berwajib dan pendampingan selama persidangan. Lalu jaringan humas terhubung dengan kelompok pendukung dan organisasi yang membantu korban pelecehan seksual anak, seperti KPAI. Lalu perlindungan, lindungi korban dari bahaya lebih lanjut, termasuk retraumatisasi dan pelecehan. Lalu saja akan diganti oleh Ita. ya itu jadi kasus yang kedua yang si Cindy. Oke. Jadi selanjutnya dari kasus kedua itu kasus ini saya disadarkan kalau nikah bukan solusi. Itu dari kasus ini. Lalu permasalahan pada kasus itu, inti permasalahan dalam kasus yaitu hamil di luar nikah. Pemecahan masalah pada kasus ini. Nah, kalau Cindy kasusnya apa? Hamil sama pacarnya. Ya, kalau Cindy ini kan diperkosa ya. Nah, kalau si Cindy ini kan kemungkinan bisa saja suka sama suka ya. Jadi mungkin secara sadar dia melakukannya gitu. Nah, kan kita lihat nih pemecahannya kalau menurut kelompok ini. Jadi karena Cindy sudah mendapat perlakuan yang tepat, yaitu tinggal di rumah singgah sampai melahirkan, tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah konseling tentang perawatan bayi. Karena Cindy baru pertama kali menjadi ibu, maka Cindy perlu pentos mengenai perawatan bayi yang cukup. Terus konseling tentang parenting agar kedepannya hal yang terjadi pada Cindy tidak terjadi pada anaknya. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pemerintah harusnya mengoptimalkan kebijakan di setiap daerah, terutama di daerah terpencil yang minim pengetahuan dan akses pelayanan kesehatan. Dan kita juga sebagai nakes harus berperan dalam pencegahan KTD ini dengan cara melakukan research sejak dini dan bahayanya kehamilan sebelum usia matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompoknya sama dari kawan-kawan. Oke, halo, lihat dulu sebentar. Ya, halo. Dari 2 kelompok aja sudah beda nih, padahal kasusnya sama. Ya, kalau dari sini, sisi sini dia lebih kepada tadi aturan dari pemerintah, LSM semua terkait. Ya, sampai kepada peraturan atau hukuman. Ya, yang bisa didapatkan oleh pelaku pemerkosaan di luar negeri dan dibandingkan dengan di Indonesia. Sementara di kelompok 2 tadi ya, apa? Lebih fokus kepada penanganan korbannya. Artinya tuh lebih fokus juga kepada psikologisnya. Ya, mau dikemana ini? Gitu ya. Lebih arahnya ke psikologisnya tadi, bahkan sampai ke rumah singgah.
singgah buat si Cindy. Nah, kalau si Cindy gini, kadang kalau misalnya akhirnya mungkin orang tua menerima, mungkin dia tidak perlu ke rumah singgah. Ya, tapi kalau sampai tidak diterima oleh keluarganya, jalan satu-satunya adalah diambil oleh LSM, artinya dibantu ya di rumah singgah untuk dia bisa tinggal di situ sambil membesarkan kehamilannya dan bersalin dengan aman gitu ya. Jadi itu beda sisinya. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi? Boleh kelompoknya Pak Alma. Oke, monggo silakan. Yang lain tolong dilihat dulu. Waktu kita sekitar 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, jadi minta tolong agak disesuaikan ya. Teman-teman yang lain simak ya. Yuk, silakan. Halo. Waktunya teman-teman. Ya. Baik, di sini ada kasus yang pertama, kasus ibu ini usia 12 tahun. Kecurigaan itu muncul setelah dini terlambat Gini aja, nggak usah kita baca kasusnya sama ya, tapi lebih kepada intinya pembesarannya menurut kasus menurut kelompok. Baik, perusahaan masalahnya akan dijawab oleh Rian. Baik, untuk pembesaran masalahnya itu kita di sini ada 4 ya. Yang pertama itu terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah pemeriksaan medis, yang ketiga pemberdayaan korban, dan yang keempat adanya peran lembaga yang terkait. Dari identifikasi kasus tersebut itu yang pertama, tenaga kesehatan harus jeli dalam mengenali tanda-tanda korban pemerkosaan, baik secara fisik maupun psikologisnya. Yang kedua, pemeriksaan medis. Yang pertama itu harus melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh dan hati-hati untuk mendokumentasikan luka dan kesimpulan bukti forensik. Yang kedua, mengambil sampel urin dan darah untuk pemeriksaan DNS dan kehamilan. Yang ketiga, memberikan profilaksis HIV atau AIDS dan hepatitis B sesuai indikasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemberdayaan korban. Yang pertama itu harus adanya dukungan psikososial, memberikan dukungan psikososial yang berkelanjutan kepada korban pemerkosaan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Selanjutnya ada juga akses bantuan hukum, membantu korban pemerkosaan dalam mendapatkan akses terhadap bantuan hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, selanjutnya untuk adanya peran lembaga terkait, yang pertama harus adanya kolaborasi, meningkatkan kolaborasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Polri, Komnas Perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan kasus pemerkosaan. Yang kedua ada sinergi program, dan yang ketiga data dan statistik itu untuk memperkuat sistem pengumpulan data dan statistik terkait kasus pemerkosaan untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Salsa. Oke, jadi gini, tadi kalau yang ibu tangkap nih, kelompok nomor 3 itu hampir sama dengan kelompok sebelumnya. Cuma kalau mereka lebih pada terfokus pada kesehatannya. Artinya ketika seorang korban pemerkosaan itu kalau kita mau buat laporan kan tentunya harus isu. Ya, isu. Kemudian tadi untuk pencegahan penyakit IMS, HIV dan sebagainya benar-benar diberikan obat atau bukan obat ya.
vaksin ya, vaksin untuk mencegah IMS, HIV dan sebagainya. Karena kan kita nggak tahu ya mereka seperti apa, perilaku seksnya, apalagi banyak orang tadi sekitar 13 ya, oh 8 ya, sekitar 8, kemudian dari yang tua sampai yang muda gitu ya. Nah untuk mencegah itu, nah kelompok mereka menyarankan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh kepada dokter yang berwenang gitu ya di sebuah rumah sakit, sekalian sambil visum tadi, kemudian membuat laporan. Serta tadi kelompok 1 atau kelompok 3 hampir ada benang merahnya, karena banyak sekali korban yang tidak melaporkan sehingga datanya itu seperti gunung es. Jadi di bawah itu sebenarnya banyak gitu ya, yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Sehingga tadi ketika membuat kebijakan, kalau datanya aja, in realnya aja sedikit kan akan dianggap remeh gitu. Padahal sebenarnya mungkin, jadi kalau kita buat kebijakan di atas ya, di lingkup DPR dan sebagainya, kan harus dilihat urgensinya, mana yang kasusnya besar, kemudian baru itu yang ditangani. Kalau kasusnya kecil, sehingga program-program tersebut atau fokusnya mereka akan tidak in di situ. Jadi sehingga tadi pentingnya pelaporan gitu. Cuma itu tadi nggak semua orang mau melaporkan bahwa dia pernah dilakukan pelecehan karena ada moral, etika dan malu ya yang mungkin akan dirasakan oleh korbannya ketika melaporkan. Malah takutnya nanti menjadi bahan gosip, ya kan? Padahal kita korban gitu. Oh iya si ini kemarin dibegal payudaranya, gitu kan banyak ya kasus begal payudaranya. Atau banyaklah kasus sekali seperti itu. Oke, gitu ya. Sekarang kita waktunya sudah habis ya. Oke, mungkin nanti yang belum kesempatan untuk presentasi kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya sebelum Ibu memulai materi selanjutnya ya. Tapi tetap ya PPT-nya dikumpulkan ke Ibu, dikirim ke WH. Baik, itu saja. Mungkin masih ada yang mau kita diskusikan? Cukup. Oke, baik, kalau sudah cukup, Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, demikianlah hasil dari real teaching yang telah saya lakukan di institusi pendidikan tempat saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para instruktur yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada saya dalam mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang lebih baik, yang insya Allah akan saya terapkan di institusi saya, yaitu di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terima kasih Universitas Bengkulu, jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.